warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan tentang hikmah halal bihalal, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya berasal dari kota Bondowoso. Papa dan mama saya etnis Tionghoa, asalnya dulu beragama Katolik. Kemudian pada tanggal 3 Maret tahun 1984, almarhum papa saya memeluk agama Islam. Yang mengislamkan adalah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, yang pada tahun 2016 mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Halal bihalal itu adalah sebuah warisan yang sangat luar biasa yang dicetuskan oleh seorang ulama besar asalnya dari Jombang, yaitu Kiai Wahab Hasbuh. Jadi halal bihalal ini adalah budaya orang Indonesia. Nah, sebelum masuk ke bab halal bihalalnya, saya ingin cerita dulu bahwa Islam itu adalah agama yang tidak menolak budaya. Islam itu adalah agama yang tidak meniadakan budaya, akan tetapi Islam itu adalah agama yang ketika para ulama zaman dahulu membawa Islam ke bumi Nusantara ini, memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya yang berkembang di masyarakat. Yang baik dilestarikan, yang tidak baik digantikan dengan hal-hal yang baik. Halal bihalal itu diambil dari kata halalun bihalal, saling menghalalkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa kok Kiai Wahab Hasbuh ini membuat satu budaya namanya halal bihalal? Karena ketika kita puasa Ramadan kemarin, dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, asalkan puasanya dengan iman yang sungguh-sungguh, puasanya mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, mengharap dengan iman yang sungguh-sungguh, mengharapkan pahala atau ridho dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Islam ini membagi masalah muamalah atau amaliyah itu ada namanya hablum minallah, ada namanya hablum minannas. Dosa-dosa kita mungkin sudah diampuni oleh Allah, tapi bisa jadi mungkin ada sikap, tingkah laku kita, perbuatan kita, sengaja ataupun tidak disengaja, melukai orang-orang yang ada di sekeliling kita, menyakiti orang-orang yang kita kenal, maka akan sia-sia amal kita kepada Allah selama ada orang yang pernah kita zalimi dan orang itu belum ridho dengan kesalahan yang kita lakukan pada orang tersebut. Maka Kiai Wahab Hasbuh membuat halalun bihalalin, maksudnya saling menghalalkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya pernah bikin salah, Bapak Ibu tolong halalkan. Bapak Ibu pernah bikin salah, saya pun juga menghalalkan. Itu maksud tujuan diselenggarakan halal bihalal. Sumber dari segala dosa itu karena kita tidak pandai menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak bagaimana dia pandai menjaga lisannya. Orang yang tidak pandai menjaga lisannya, ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Virus apa itu? Virus tidak pandai menjaga lisan. Orang Madura kalau bilang dulu kasar itu bilangnya colok. Nah, tahu berarti. Jadi virus corona itu tidak bahaya. Yang paling bahaya itu virus colokna. Kenapa kok virus colokna itu bahaya? Karena kalau virus corona, orang kena virus paling banter sesek batuk-batuk
mati. Setelah mati urusan selesai. Tapi kalau virus lisan ini, virus corona ini meskipun orangnya mati tidak selesai dosanya. Minimal ada 4 bahaya seseorang tidak pandai menjaga lisannya. Jadi ini oleh-olehnya nanti pulang dari halal bihalal, dapat ilmu virus corona, harus pandai menjaga lisannya. Jangan sampai kita hari ini sudah maaf-maafan, besok mulut tidak dikontrol kembali. Apabila ada orang yang disakiti, didolimi karena perbuatan lisan kita, maka tidak akan mati orang tersebut kecuali apa yang diucapkan akan kembali kepada dirinya. Jadi hati-hati, jangan suka memfitnah orang, jangan suka ngerasani orang yang jelek-jelek, jangan suka ngerasani keburukan tetangganya. Ada tetangga kok istrinya kok nakal, suaminya kerja jauh, istrinya tidak pandai menjaga kehormatan. Itu tidak usah dibuka aibnya, tidak usah diceritakan kemana-mana, walaupun itu betul. Kenapa? Karena takut-takutnya apa yang kita ucapkan dengan tujuan menjatuhkan orang tersebut, Allah akan membuat apa yang kita ucapkan itu kembali kepada diri kita atau kembali kepada anak keturunan kita. Jadi ini hati-hati. Banyak orang kok hidupnya tidak selamat karena tidak pandai menjaga lisannya. Orang yang tidak pandai menjaga lisannya, maka doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada orang sudah doa sedemikian lama, wiritan macam-macam, tahajud dikerjakan, sholat duha dikerjakan, sodakohnya luar biasa, tapi kenapa kok doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi karena lisannya terlalu banyak menyakiti hati orang lain. Orang yang tidak pandai menjaga lisannya, maka akan menyebabkan hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, dia tidak senang mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Dia tidak senang mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Jauh dari hidayah, akhirnya hidupnya dipenuhi dengan kesesatan. Orang yang tidak pandai menjaga lisannya, maka dia termasuk di dalam golongan orang yang muflis. Apa itu muflis? Muflis itu bangkrut. Kok bisa? Ada orang ahli ibadah. Ini ceritanya sudah fi yaumil hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk. Ada orang ahli ibadah, sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan berjamaah di masjid. Sholat sunnahnya semua dikerjakan. Sedekah paling di depan. Zakat mal, zakat fitrah tidak pernah ketinggalan. Puasa segala macam puasa sunnah dikerjakan. Kemudian meninggal membawa amalan yang sedemikian banyak, membawa pahala yang sedemikian banyak, bersiap-siap mau masuk ke surga. Tahu-tahu ada orang datang menuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya di dunia pernah disakiti hatinya karena akibat lisan dari orang yang akan kau masukkan ke surga ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena di sana sudah tidak ada transaksi uang, yang terjadi adalah pahalanya kita yang sedemikian banyaknya akan dikurangi oleh Allah, diberikan kepada orang yang disakiti hatinya waktu di dunia. Sudah diganti, mau masuk surga lagi, datang lagi orang menuntut balas, kurangi lagi pahalanya. Maka dosanya orang-orang yang disakiti waktu hidup di dunia itu dipindahkan kepada orang ini, sehingga akhirnya habis pahalanya, habis amal ibadahnya, dia masuk ke dalam neraka. Maka dia termasuk dalam golongan orang yang bangkrut atau muflis. Makanya hati-hati, lisan ini waspada, jangan suka ngerasani orang, jangan suka menjelek-jelekan orang, apalagi na'udzubillah, jangan sampai menjelek-jelekan pasangan hidup sendiri, jangan sampai seorang istri menceritakan keburukan suaminya, jangan sampai seorang suami menceritakan keburukan istrinya. Karena seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang senang membuka keburukan orang-orang yang semestinya dijaga kehormatannya. Nah, supaya lisan ini penutupi, supaya lisan ini terjaga dari hal-hal yang menyebabkan kita termasuk golongan orang yang muflis, maka lisan ini usahakan diisi dengan hal-hal yang baik. Ada sholawatan,
ikut. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu bisa silaturahim kembali, nanti kita bisa ngaji kembali di dalam kesempatan yang lebih baik. Terakhir saya ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan kita kemarin menjadi Ramadan yang paling baik dibandingkan Ramadan tahun yang sebelumnya, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.